Halo teman-teman semua, saya mau bahas sebuah buku yang menurut saya salah satu buku kepemimpinan paling bagus. Di antara banyak buku yang lain bagus ya, ini salah satu paling bagus karena dia punya beberapa fungsi ya. Dia bisa berfungsi sebagai panduan personal bagi para pemimpin. Dia bisa berfungsi sebagai panduan organisasi dalam mendesain kepemimpinan, sistem kepemimpinan. Dia juga bisa berfungsi sebagai semacam fondasi untuk mendesain program-program atau pembelajaran kepemimpinan. Nah, bonusnya adalah buku ini, tapi bukan edisi ini sih, edisi yang sebelumnya. Itu membuat saya lebih santai, lebih jernih setiap kali mau musim pemilihan umum. Karena buku ini memberikan gambaran tentang bagaimana sebaiknya kita milih pemimpin secara realistis, sehingga ini bonusnya lagi nih, saya tidak pernah memilih Pak Jokowi 2 kali gara-gara buku ini. Kenapa? Yuk kita bahas di video kali ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Buku ini judulnya adalah The Leadership Pipeline. Yang saya pegang ini edisi paling baru, yaitu edisi ketiga. Penulisnya nambah 1. Jadi aslinya penulisnya tuh Ram Charan, Stephen Trotter sama Jim Noel. Nah kemudian di edisi terbaru ini nambah namanya Ken Jonassen. Tapi asumsi saya sih penulis utamanya kayaknya si Pak Stephen Trotter ini. Pak Ram Charan ini sebagai mungkin orang yang memberikan inspirasi ya. Itu asumsi saya karena programnya aslinya ada di website yang lebih banyak punyanya si Pak Stephen Trotter ini. Nah edisi terbaru ini edisi yang dikasih subjudul Developing Leaders in the Digital Age. Jadi sudah disesuaikan dengan situasi kekinian, termasuk dengan organisasi-organisasi yang relatif muda ya, startup, tech company begitu ya. Tapi esensinya sih masih sama. Nah bonus yang saya ceritain tadi, kenapa saya lebih jernih milih kalau lagi ada pemilu, lebih ada pilkada, termasuk kenapa saya nggak pilih Pak Jokowi 2 kali, bukan saya nggak suka orangnya, tapi karena nggak masuk akal sesuai dengan ilmu yang saya dalami, salah satunya terinspirasi dari buku ini. Nah saya mau cerita sedikit, mungkin sedikit latar belakang ya, kenapa judulnya Leadership Pipeline. Ini pemahaman saya aja nih, saya nggak pernah ketemu penulisnya, tapi istilah pipeline itu kan paling banyak dipakai untuk biasanya ya di korporasi buat sales kan. Jadi kita mengenal istilah sales pipeline gitu ya. Jadi kalau penjualan itu dimetaforakan kayak funnel begitu. Nah, jadi dari prospek sampai akhirnya closing jadi pelanggan itu kayak pipa gitu ya. Nah, maka ada istilah sales pipeline. Penjualan itu awal mulanya adalah dimulai dari mengisi pipa-pipa prospek sehingga nanti jadi pelanggan. Nah, saya belum terlalu paham sih apakah kata pipeline itu juga dipakai di leadership, tapi maksudnya di buku ini seperti itu, bahwa tesis sederhananya adalah kalau organisasi mau sustain itu kenyataannya pasti butuh leader di tiap level yang sebisa mungkin atau seidealnya itu adalah leader yang datangnya dari dalam organisasi itu sendiri. Jadi kan ada 2 mazhab ya dalam pengembangan talent. Mazhab pertama adalah mazhab build, mazhab kedua mazhab buy. Jadi organisasi itu mau beli talent dari luar, cari yang sudah perlu dibayar mahal begitu, atau cari yang dari dalam yang potensial kemudian dibangun ya. Nah, build ya. Jadi ada build sama buy. Nah, masing-masing ada konsekuensinya dan somehow ada fungsinya. Ya misalnya buy itu fungsinya kadang-kadang buat nyari orang-orang yang bisa kasih perspektif baru, perspektif yang seger, yang beda gitu ya. Cuman ada konsekuensi negatifnya juga, bahwa orang-orang yang baru masuk ini nggak mesti langsung fit in sama culture, kadang-kadang nggak bertahan juga gitu ya. Belum tentu juga lebih jago, kadang-kadang begitu. Nah tapi anyway, kadang-kadang organisasi ngambil karena membutuh tadi darah segar, pemikiran baru yang lebih fresh. Nah cuman kalau mau sustainable, kenyataannya jumlah yang build harusnya lebih banyak. Kenapa? Karena organisasi yang leadernya datang dari dalam itu berarti
dia punya leader-leader yang betul-betul mengenali sejarah, ya. Mengenali proses-proses inti core-core yang harus dipertahankan di organisasi, sehingga dia bisa membangun di atas bangunan yang sudah ada. Itu yang bikin organisasi sustain gitu. Dan kita lihat di dunia maupun di Indonesia, atau banyak organisasi di Indonesia yang sudah level dunia, itu kenyataannya fokusnya di build, ya kan. Ya, misalnya ya kita sebut aja lah ya, bank-bank yang sustainable di Indonesia kayak Bank BCA itu sangat serius menggarap leader yang dari dalam, dari bawah gitu ya. Bukan cuma leader sih, tapi talent dari bawah, dari dalam. Perusahaan lain yang mungkin terbukti dan jadi banyak kebanggaan negara, bahkan misalnya kayak Astra International gitu, itu proses developmentnya sangat serius dari dalam. Bukan berarti mereka nggak pernah ngerekrut dari luar ya, tapi jumlah ya proporsinya pasti lebih banyak dari dalam. Nah, itu rupa-rupanya yang disebut sebagai leadership pipeline. Idenya begitu. Jadi leadership itu ada layer-layernya, dan tiap layer harusnya diisi oleh orang yang capable. Dan orang yang capable di layer yang atas itu sebaiknya datangnya selalu dari yang bawah. Nah, pertanyaannya itu, kenapa ada organisasi yang kesulitan untuk punya leader di level atas, menengah ke atas seringkali, dan akhirnya harus buy juga, harus beli juga. Nah, itu ada sebabnya. Nah, sebabnya itulah yang ditelaah dan dipaparkan di buku ini gitu ya. Nah, saya mau tampilin satu gambar yang menjadi inti buku ini ya. Intinya itu ada di gambar ini nih ya, teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Ini adalah gambar yang merupakan esensi dari buku ini. Jadi teman-teman bisa lihat di situ kayak semacam ada garis-garis, itu mungkin menggambarkan kayak pipanya ya, aliran pipa airnya gitu ya. Lalu kemudian ada belokan-belokan tuh ya di sini nih, belokan di sini, ada di sini, ada di sini gitu ya. Nah, pipa-pipa ini itu menggambarkan layer kepemimpinan. Teman-teman bisa lihat nih, misalnya di sini ada manage self, kemudian di atasnya ada manage others, di atasnya ada manage managers, di atasnya ada functional managers, lalu business managers, group manager, sampai enterprise manager. Jadi dia menggambarkan struktur kepemimpinan organisasi dari yang paling bawah, yaitu orang yang mengelola dirinya sendiri, staff, officer gitu ya, individual kontributor. Di atasnya ada para manage others ya, orang-orang yang memimpin individual kontributor. Lalu ada manage managers, itu berarti para pemimpin yang di bawahnya itu adalah para pemimpin juga gitu ya. Dan seterusnya sampai enterprise manager, itu kalau saya pemahaminya pimpinan paling tinggi di organisasi yang sifatnya konglomerasi. Jadi Astra Group Internasional itu, nah CEO-nya itu enterprise manager. Sinarmas Group itu dengan berbagai anak perusahaannya yang masing-masing anak perusahaan punya brass diri sendiri, nah CEO-nya itu enterprise manager. Jadi model ini cukup komprehensif menggambarkan kepemimpinan dari yang paling bawah, diri kita sendiri, sampai yang paling atas gitu. Nah itu gambaran besarnya. Nah kenapa digambarkan ada belokan-belokannya itu? Nah karena begini nih. Jadi ada 5 prinsip ya dalam framework leadership pipeline ini. 5 prinsip ini harus dipahami supaya kita bisa pakai model pipeline ini dengan benar gitu. Pertama-tama katanya prinsipnya adalah leadership itu harus didefinisikan dengan jelas dan dibedakan ya, didiferensiasi sesuai dengan layer atau role-nya. Layer-layer yang ada di gambar tadi itu menggambarkan perbedaan peran ya. Jadi yang namanya manage self itu perannya beda dengan manage others. Ya, semua orang juga tahu Mas Teddy. Kayaknya tahu tapi ternyata nggak mesti tahu. Contoh ya, logika sederhana. Manage self itu tugasnya apa sih? Individual contributor dikasih kerjaan sesuai porsinya dia, dikerjain beres. Itu dianggap sebagai staff atau officer yang mumpuni, yang kompeten, ya kan? Nah, tapi ketika ada 5 orang individual kontributor, lalu ada 1 orang supervisor atau manager, maka tugas supervisor manajernya apa? Logikanya adalah mengelola si 5 anggota tim tadi supaya masing-masing anggota tim itu bisa deliver kan pekerjaannya. Itu logikanya. Kenyataannya
di organisasi negara Konoha sana gitu ya, para manajer seringkali turun langsung ngerjain kerjaan timnya. Kenapa? Ya karena memang dia jago, yang dia punya pengalaman, karena dia lebih cepat, karena timnya lambat, karena timnya nggak kompeten, karena dia gregetan sama hasil kerja timnya, dia turun tangan. Nah, itulah yang membuat si manage others akhirnya sebenarnya turun tahta gitu ya, ngerjain kerjaan di bawahnya. Itulah yang membuat nanti leadership pipeline tidak sepenuhnya bisa dipenuhi. Nah, yang mengherankan adalah tiba-tiba di level menengah ke atas, kok kita nggak punya stok GM yang mumpuni ya? Kita mau nyari VP nih, tapi kok kandidat di bawahnya nggak banyak yang capable ya? Kita mau nyari direktur, tapi para GM kita kok kayaknya masih jauh ya level direktur. Nah, menurut para penulis buku ini, itu terjadi karena para leader ketika menduduki satu level tertentu, dia tidak betul-betul melatih dirinya atau dilatih dirinya supaya capable di fungsi itu. Sehingga ketika dia naik level, ya tentu saja dia makin keropos kan ya, fondasinya makin tidak kuat. Jadi ada seorang level direktur yang pada suatu kali ada acara ulang tahun kantor, acaranya nggak acara yang mewah banget, acara yang ya sederhana aja lah buat internal doang. Dia harus mimpin sendiri gladi resik. Wow, jadi direktur ngerjain kerjaan level mungkin apa supervisor atau manajernya gitu. Nggak ada anak buahnya, kok dia mimpin sendiri. Nah, ini yang membuktikan bahwa ternyata memang tidak semua orang atau leader di posisinya masing-masing tuh paham fungsinya, dan kalaupun sudah paham dia mendevelop dirinya gitu. Nah, organisasi juga begitu, kadang-kadang tidak menyadari bahwa dia harus mendevelop tiap leader sesuai dengan layernya atau role-nya. Nah, itu yang pertama ya. Prinsip yang kedua, efektivitas seorang pemimpin itu kompleks. Supaya dia efektif itu dimensinya banyak. Setidaknya 3 katanya dimensinya. Pertama adalah setiap layer itu butuh skills. Ada skillnya spesifik. Jadi dia harus menguasai skill tertentu. Apa aja kompetensi yang harus dikuasai. Yang kedua adalah bagaimana dia perlu mengelola waktunya atau perspektif waktunya dia seperti apa. Ntar kita bahas ya pelan-pelan contoh-contohnya ya. Dan yang ketiga adalah work values-nya juga spesifik. Jadi 3 hal itu menurut buku ini. Tiap level leader itu harus paham bahwa dia butuh skill yang berbeda, dia butuh memahami values yang berbeda, dan dia butuh mengelola waktu dan memandang waktu secara berbeda. Nah, kita ambil contoh lah, misalnya staff itu skillnya apa? Ya time management misalnya gitu ya, plan do check action untuk dirinya sendiri, gimana intinya gimana kerjaan dia beres kan, dia mesti bisa ngelola waktu, ngelola prioritas, itu skill-skillnya. Perspektifnya dia apa? Mungkin dia bisa bikin perencanaan dia sendiri, hitungan sebulan aja udah bagus banget. Staff secara mandiri bisa ngusulin, Pak, Bu, saya mau ngerjain ini ya, sebulan aja misalnya, perspektifnya udah bagus banget. Nah, rata-rata seminggu juga oke gitu kan, tergantung requirementnya, tapi sebulan udah oke. Tapi kita balikin seorang supervisor atau seorang manager, dia dalam melihat waktu perspektifnya pasti harus lebih panjang kan. Misalnya supervisor manager mungkin 6 bulanan, supervisor lah mungkin ya, kalau manager mungkin 1-2 tahunan. Tapi GM, kita bayangkan GM itu pasti harus punya perspektif waktu mungkin 3-4 tahun ke depan. Dia masih mikir ini di antara tim saya ini ke depan arahnya kemana gitu. Dan itu perspektifnya lebih panjang. Seorang direktur yang bisa diserai tugas untuk membangun perusahaan dari nol, perspektifnya pasti panjang banget, misalnya 10, 20, 30 tahun. Nah, itu sesuatu yang perlu di-develop gitu. Tidak semua orang nyampe ke sana gitu. Saya ketemu dengan seorang CEO yang kalau ditanya visinya apa, nggak bisa jawab. Ini bukan berarti dia nggak kerja ya, namanya CEO nggak kerja. Dia kerja, tetapi kerjanya itu ya seperti manajer aja, ngejar kerja target tahunan gitu, nggak ada visinya. Ya dalam jangka panjang akan muncul masalah gitu ya. Oke. Yang ketiga,
Ketika layernya berubah atau levelnya berubah, maka kenapa ada belokan itu ya, digambarkan kan dalam bentuk belokan itu, karena memang pasti butuh transisi yang signifikan. Jadi dari seorang manage self ya, ke manage others itu pasti signifikan. Itu pasti tidak segampang itu, pasti butuh waktu, butuh skill, butuh pelatihan, butuh mentoring, butuh pendampingan, butuh didesainkan pembelajaran. Nggak mungkin ujuk-ujuk bisa sendiri. Apalagi level manage others ke manage managers ke manage function, itu pasti butuh perubahan yang signifikan. Kita ambil contoh aja ya. Saya orang HR dulu, pertama kali kerja di rekrutmen. Ya background saya psikologi, rekrutmen sangat dekat ya. Tetapi someday saya dipindahkan atau dikasih kerjaan baru, yaitu ngelola quality improvement, yang biasanya itu banyak diisi oleh teman-teman dari teknik industri, orang HR tapi dari teknik industri, karena kan keahliannya beda ya, ngeliat proses segala macam. Itu signifikan bedanya. Itu padahal masih di level yang sama tuh, belum beda level gitu ya. Nah apalagi kemudian ketika orang dipromosi di atasnya, ini anak buahnya ada yang rekrutmen, ada yang people development, ada yang training. Nah itu kan butuh transisi yang signifikan dari keahlian dia, termasuk dari cara dia memandang perannya dalam kaitannya mengembangkan anak buahnya gitu. Yang keempat, kalau bisnis mau sukses, maka tiap level harus ada isinya, diisi penuh, nggak boleh bolong. Sebab kalau bolong, nah kemungkinannya kan dua tuh. Yang di atasnya kegiatan ngerjain yang di bawahnya, atau yang di bawahnya yang belum siap sebenarnya terpaksa mengerjakan pekerjaan atasannya. Nah, kadang-kadang ada organisasi yang melihat itu nggak realistis, akhirnya diisilah leader dari luar, tuh sistem buy tadi. Nah, sistem buy itu ya untung-untungan kalau dapat yang cocok fit secara culture ya alhamdulillah, tapi seringkali secara culture nggak mudah untuk dapat yang fit. Skill teknis mungkin bisa, tapi skill culture itu kan selalu butuh waktu ya, butuh waktu leader untuk bisa fit in sama culture gitu. Nah maka mindsetnya adalah bagaimana tiap level itu terisi penuh, ada kandidatnya gitu. Nah yang terakhir adalah keseluruhan sistem kepemimpinan itu menentukan efektivitas organisasi, bukan hanya segelintir orang. Jadi nggak pernah ada namanya organisasi bertahan karena lone genius ya, karena orang-orang yang sendirian, yang pinter, yang jenius. Ya kita mungkin mendengar di dunia ini ada orang-orang yang sering disebut-sebut sebagai jenius ya, tapi kenyataannya orang-orang yang jenius itu ketika dia membangun sebuah organisasi, itu di belakangnya ada banyak jenius lain yang mungkin nggak kelihatan gitu ya. Ya misalnya kita dengar kisahnya siapa namanya, Steve Jobs, yang dibilang jenius gitu ya. Tapi mungkin orang agak jarang menyebut Steve Wozniak gitu ya, partnernya membangun Apple itu. Siapa lagi misalnya, Bill Gates, Microsoft. Orang jarang menyebut Paul Allen misalnya, yang disebut sebagai the idea man-nya itu. Nah jadi itu baru ngomong yang levelnya mungkin setara ya, kita belum ngomong level di bawahnya. Padahal kan nggak mungkin organisasi yang isinya 1.000 orang itu nggak punya manajer, leader, GM, VP dan seterusnya, kan nggak mungkin ya. Dan kita butuh orang-orang yang capable di tiap level itu gitu. Makanya efektivitas organisasi ditentukan oleh keseluruhan, terisinya keseluruhan sistem itu, bukan hanya kejeniusan sebagian orang. Nah yang sangat baik dari edisi baru ini adalah sudah ada perpindahan yang cukup clear ya. Misalnya saya kasih lihat gambar ini ya. Nah di sini leading self, sini leading others. Tadi kan dimensinya 3 ya, yang harus berubah tuh work values, time application, sama skills. Nah di sini udah ada nih gambaran besar gambarnya. Misalnya leading self itu work valuesnya adalah mencapai hasil lewat personal proficiency, yang penting jago ya, delivering high quality technical or professional work, sama living company values.
Tapi kalau kita leading others, maka value-nya harus berkembang, achieving result through others, bukan lewat personal proficiency lagi. Yang kedua adalah sukses dia adalah sukses direct reports and unit, bukan sukses sendirian secara profesional. Yang ketiga, work values-nya adalah self as leader, dirinya sebagai pemimpin, bukan sekedar dirinya yang mencoba menjalankan company values. Nah, itu secara work values bedanya di situ. Nah, time application. Kalau leading self itu yang penting dia daily disiplin. Dia dengan aktivitasnya sendiri dia disiplin. Dia bisa meeting personal deadlines atau project by managing one's own time. Jadi dengan cara dia mengelola waktunya sendiri, dia ngatur waktu sendiri, beres kerjaan itu kita sebut sebagai individual contributor yang mumpuni. Nah, tapi begitu dia jadi leading others, jadi manager, maka dia mesti bisa bikin annual planning, budget, projects. Dia mesti punya waktu buat one on one sama anak buahnya, buat delegasi, buat coaching, mentor anak buahnya. Dan dia mesti menjalankan managerial work, ya bikin planning, ngurusin promosi, ya kenaikan gaji, performance appraisal terutama, ya, talent mapping dan seterusnya. Harus bisa dan mampu dan mau mengerjakan hal itu gitu ya. Bukan cuma dia jago lalu kemudian kerjain sendiri, kemudian dia tinggal nyuruh-nyuruh bagian tertentu, enggak peduli sama kompetensi anak buahnya. Kompetensi anak buahnya kompeten, dia tutupin kemampuannya dengan dia turun sendiri. Nggak bisa begitu, Ferguson ya. Nah, yang terakhir adalah skillsnya. Kalau in leading self itu skillsnya technical or professional proficiency, dia team player, dia bisa bangun relationship untuk personal result aja, dia bisa ngobrol sana sini supaya kerjaannya beres, bisa menggunakan company tools, proses, procedure. Tapi begitu dia jadi mimpin bagi orang lain, dia mesti belajar job design pekerjaan, nyeleksi, delegasi, coaching, ngasih feedback, ngelola performance, ya, memberikan penilaian, communicating and climate setting, building the team, building psychological safety. Signifikan banget kan bedanya kan. Itulah sebabnya nggak mungkin ada orang naik jadi manajer tanpa pendidikan. Almarhum Pak Tanria Abeng itu nulis buku bagus judulnya Manajemen Sebagai Profesi. Itu beliau berpendapat bahwa harusnya manajer itu secara umum ya, berbagai level itu harus dididik dengan sangat serius dan dianggap sebagai profesi layaknya profesi lain, layaknya dokter, layaknya perawat, layaknya lawyer yang udah ada izinnya itu, karena itu keahliannya kompleks dan makin tinggi dia akuntabel untuk ngelola misalnya budget dan tanggung jawab yang impactnya bisa sangat panjang gitu. Disitulah sebenarnya manajemen harus sebagai profesi, harus dididik dengan baik. Padahal kenyataannya di lapangan ada orang naik jabatannya karena semata-mata dia jago teknis aja gitu. Dicemplungin diharapkan bisa jago sendiri lah gitu kira-kira. Nah, itu yang bikin kemudian nanti lama-lama leadership pipeline-nya bolong gitu. Nah, itu baru satu level ya. Kita boleh ngomongin misalnya managers ya. Managers itu mungkin kalau di banyak organisasi misalnya levelnya adalah senior manager atau GM gitu. Jadi kita bisa membayangkan misalnya di finance, ada accounting, ada tax, ada budget reporting. Nah, itu masing-masing ada manajernya. Nah, GM-nya itulah managers gitu ya. Padahal misalnya orang yang jadi GM ini kemungkinan nggak pernah di semua posisi, jarang lah ya. Biasanya tuh kebanyakan company punya aturan paling nggak dia minimal 2 posisi lah. Jadi kita bisa kebayang dia misalnya mantan orang finance sama mantan orang accounting terus dia naik jadi GM. Tapi dia mungkin gak jago-jago amat kan soal tax, soal budget reporting, soal investment. Sehingga dia harus punya mindset yang totally different. Salah satunya misalnya dia harus bisa memvalue pandangan seluruh leader di bawah dia yang mungkin sangat bertolak belakang dengan kebiasaan berpikir dia, karena dia tidak lahir dari semua bidang itu gitu. Di HR misalnya mungkin saya agak banyak tahu. Kalau tadi ya background psikologi biasanya berawalnya dari karirnya di rekrutmen, di training atau di talent management. Padahal anak buahnya nanti ada namanya
orang industrial relation atau employee relation yang backgroundnya biasanya hukum. Dia punya anak buah orang payroll gitu, yang backgroundnya accounting. Dia punya anak buah orang compensation benefit yang backgroundnya mungkin teknik industri atau manajemen. Dia mesti bisa memvalue semua itu kan mesti mengubah diri menjadi orang yang sangat signifikan. Naik lagi nih GM jadi direktur, naluri bisnisnya harus ada. Nah, jadi tidak mungkin seorang leader itu naik segitu mudahnya dan efektif, segitu cepatnya tanpa pendidikan dan pengalaman yang memadai. Saya nggak pernah yakin dengan hal itu. Lihatlah perusahaan-perusahaan yang settle, yang mapan ya, itu sangat jarang. Kalaupun ada pemimpin yang sangat cepat naiknya, itu pun nggak secepat itulah ya. Saya pernah ketemu di beberapa organisasi, direktur tuh umur 34, 35 tuh ada. Tapi jumlahnya sangat sedikit dan orang itu sangat istimewa. Sebagian besar itu prosesnya panjang. Nah, sehingga mohon maaf nih, saya jadi tidak pernah yakin ada wali kota baru 1 periode misalnya begitu, tiba-tiba jadi gubernur, terus belum selesai baru 1 tahun 2 tahun tiba-tiba menyalon presiden. Itu nggak masuk akal di saya. Sebab di satu organisasi yang saya kenal aja, seorang staf yang kinerjanya bagus itu akan dipindahkan dulu ke setidaknya 2 posisi sebelum dia jadi kandidat buat supervisor. Jadi supervisor dia butuh proving dirinya gitu, kinerjanya setidaknya di 2 posisi untuk jadi manajer. Di manajer dia akan dipindahkan di 2 posisi sebelum jadi GM dan seterusnya. Mau jadi CEO dia harus jadi direktur di 2-3 perusahaan baru jadi CEO. 2-3 bidang gitu baru jadi CEO. Mau jadi grup bisnis dia mesti dipindahkan ke beberapa perusahaan baru jadi DIC untuk grup bisnis, apalagi sampai enterprise. Jadi nggak masuk akal ada presiden yang secepat itu ya, kurang dari 10 tahun gitu menjabat publik, cepat itu nggak masuk akal. Jadi saya itu sekarang jadi jernih aja kalau milih pemilu, pilkada gitu ya. Ya informasi yang kita miliki terhadap para tokoh-tokoh politik terbatas ya. Kita nggak kenal langsung orangnya gitu, nggak tahu hasilnya gimana. Tapi paling tidak kita bisa lihat pertama track recordnya ya, apakah dia pernah memimpin di jabatan-jabatan yang masuk akal ya perjalanan karirnya itu. Yang kedua ya dari kampanye-kampanyenya, apalagi sekarang punya media sosial ya, kebanyakan pemimpin itu punya medsos. Paling tidak kita bisa menilai pemikirannya gitu. Kira-kira ini pemikiran level apa ya? Apakah ini pemikiran level wali kota, pemikiran level menteri, atau pemikiran level presiden, atau jangan-jangan dia mau nyalon presiden tapi sebenarnya pola pikirnya pola pikir wali kota. Nah, itu sangat mungkin sama. Ada orang yang levelnya GM tapi sebenarnya pola pikirnya masih level manajer. Bahkan ada yang direktur. Ada orang yang levelnya direktur tapi pola pikirnya manajer tuh ada. Kok bisa? Ya beruntung aja mungkin. Gitu loh. Ya gitu. Jadi leadership pipeline ini membuat kita lebih realistis. Makanya saya bilang tadi buku ini bagus banget itu karena dia punya beberapa fungsi. Sebagai individu, sebagai kita yang membaca buku ini, kita jadi bisa tahu, oh kalau saya mau naik level apa yang mesti saya kuasain. Saya staff mau jadi manajer, berarti saya mesti kuasain apa? Kuasain dulu kompetensi, work values, time application di level saya dengan baik, kemudian saya latihan level di atasnya. Saya manage others, saya jadi manajer, saya mau jadi GM, saya berharap naik jadi GM, apa yang harus saya kuasain? Kuasain level saya, kuasain level di atasnya. Itu dari sisi kita sebagai individu yang membaca buku ini. Dari sisi organisasi yang mau mendesain sistem kepemimpinan, nah juga mesti melihat nih, ya tidak semua organisasi segede yang ada di skema tadi ya 7 layer gitu, 8 layer. Kadang perusahaan yang baru berdiri layernya cuma ada 2 atau 3, tapi sebenarnya ya tetap bisa dipetakan sih. Kalau saya mau ngangkat manajer restoran, kan anak buahnya langsung karyawan biasa ya, mungkin kalau restoran kecil gitu ya,
Jadi manajer restoran satu, anak buahnya langsung pelayan, langsung chef gitu-gitu. Ya saya mesti sadar bahwa orang yang saya angkat itu pertama dia harus mumpuni dulu di pekerjaan dia dan di beberapa pekerjaan lain sehingga dia bisa kasih contoh. Tapi ketika saya angkat dia, saya harus develop dia di level dia sebagai leader. Nggak bisa saya hanya berasumsi dia akan bisa sendiri, dia akan tahu cara mimpin, cara ngelola sendiri. Nggak bisa saya asumsikan begitu. Saya harus cari kompetensi apa aja untuk jadi manajer restoran dan saya harus develop dia gitu sebagai owner. Jadi sebagai organisasi kita bisa melihat itu. Nah, sebagai HR mungkin sudut pandang yang ketiga adalah ya jelas ya kita butuh mendesain program-program pengembangan kepemimpinan yang komprehensif, yang serius, yang hitungannya pasti bulan atau tahun, bukan training 1 atau 2 hari. Training 2 hari manajer yang sangat efektif, nggak mungkin. Itu mah clickbait aja gitu. Tapi yakinlah program pengembangan itu pasti butuh waktu, bulan atau bahkan tahun. Jadi memang harus dikembangkan dengan perspektif yang luas supaya memang kita punya leader yang mumpuni. Someday mungkin saya pengen bahas ini satu-satu ya, tapi setidaknya ini gambaran besar dulu. Moga-moga teman-teman yang tertarik bisa baca. Silakan cari bukunya. Ini saya nemu si Kinokuniya di Jakarta. Tapi mungkin stoknya nggak banyak ya karena lumayan mahal harga bukunya. Kalau mau nyari ya mungkin secara online ada ya. Edisi yang sebelumnya kayaknya agak lebih banyak. Kalau nggak salah edisi pertama tuh pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi saya belum pernah baca, pernah lihat doang. Saya punya edisi yang kedua dan ini edisi yang ketiga. Saya punya. Jadi saking senangnya mau buku ini, saya ada edisi baru saya beli juga. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.